Halo, salam jumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang pemanasan global atau global warming bersama saya Putu Sudarsana. Materi ini ada di kelas 11 semester genap. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya dari topik pemanasan global ini yaitu sebagai berikut. Kompetensi dasar pada aspek pengetahuan yaitu menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, 1. Menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. 2. Menganalisis solusi untuk meminimalkan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan serta lingkungan. Kompetensi dasar pada aspek keterampilan yaitu sebagai berikut. Mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, 1. Mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. 2. Melakukan upaya sederhana sebagai partisipasi dalam meminimalkan dampak pemanasan global. Nah, sekarang kita akan membahas mulai dari apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Jadi intinya adalah proses peningkatan suhu. Nah, apa penyebab pemanasan global tersebut? Sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Seperti aktivitas industri, kemudian pembakaran hutan, dan asap-asap dari alat transportasi atau kendaraan. Meningkatnya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, klorofluorokarbon atau CFC, hidrofluorokarbon atau HFC, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluoro memicu meningkatnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah suatu keadaan di mana bumi seolah-olah berada di dalam kaca. Efek rumah kaca tidaklah berkaitan dengan dibangunnya banyak gedung yang berdinding kaca. Nah, sekarang kita coba jelaskan tentang proses terjadinya efek rumah kaca. Panas matahari yang merambat menuju permukaan bumi, sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer, sebagian lagi bisa masuk menuju bumi. Panas matahari yang berhasil masuk menuju bumi, sebagian diserap oleh permukaan bumi, sebagian lagi dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke luar angkasa. Panas matahari yang dipantulkan kembali oleh bumi keluar angkasa tersebut, sebagian ada yang berhasil melewati atmosfer dan menuju luar angkasa, sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer yang mengandung banyak konsentrasi gas rumah kaca ke permukaan bumi. Oleh itulah, permukaan bumi terasa hangat atau panas. Ilustrasinya seperti kita berada dalam mobil di bawah terik matahari. Energi matahari masuk melalui kaca dalam ruang mobil. Energi panas terperangkap dalam ruang mobil dan sebagian besar tidak dapat keluar melalui kaca, menyebabkan suhu udara di dalam ruang mobil meningkat.
Apa saja aktivitas manusia yang bisa menghasilkan gas rumah kaca? Pertama, proses pembusukan sampah organik. Sampah organik umumnya berupa dedaunan, sayuran, buah, dan bekas makanan. Penguraian anaerob pada sampah organik menghasilkan gas rumah kaca berupa metana, sedangkan penguraian aerob menghasilkan karbon dioksida. Kedua, penggunaan alat transportasi. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan alat transportasi seperti kendaraan bermotor berupa mobil dan sepeda motor antara lain karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, dan partikel lainnya. Ketiga, aktivitas industri. Aktivitas industri tentunya melibatkan pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas karbon dioksida. Perindustrian yang memproduksi freezer, pendingin ruangan, parfum semprot, pewangi ruangan, hairspray, dan cat semprot banyak menggunakan senyawa klorofluorokarbon atau CFC. Walaupun CFC sekarang sudah dilarang dan sudah mulai berkurang penggunaannya. Keempat, adanya penebangan hutan. Penebangan hutan yang dimaksud ini tentunya penebangan hutan yang liar yang tak terkontrol. Forest Watch Indonesia mencatat kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai 2 juta hektar per tahun. Hutan yang sedianya dapat menyerap karbon dioksida tidak dapat menjalankan fungsinya karena penebangan tidak diimbangi dengan penanaman pohon pengganti secara ideal. Nah, ini menyebabkan karbon dioksida konsentrasinya semakin meningkat di atmosfer kita. Kelima, pertanian dan peternakan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana, penggunaan pupuk, pembakaran maupun pembusukan sisa-sisa pertanian. Emisi gas rumah kaca industri peternakan meliputi karbon dioksida, gas metana, nitrogen oksida, serta amonia penyebab terjadinya hujan asam. Nah, sekarang kita bahas dampak yang terjadi atau yang diakibatkan oleh pemanasan global ini. Pertama, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Nah, apa yang terjadi jika lapisan es di kutub utara dan selatan mencair? Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Pemukiman penduduk pesisir dilanda banjir rob akibat air pasang yang tinggi. 2. Perubahan iklim dan cuaca tak menentu. Perubahan iklim dan cuaca yang tak menentu ini mengakibatkan 1. Sulitnya memprediksi cuaca dalam kurun waktu tertentu. 2. Musim datang tidak sesuai dengan masanya. 3. Iklim dan cuaca terasa lebih panas. 4. Musim hujan dan kemarau lamanya itu tidak sama. Hal ini tentu membuat petani sulit memprediksi musim tanam yang tepat. Begitu juga terhadap penyusunan jadwal penerbangan menjadi semakin sulit. 3. Berkurangnya spesies flora dan fauna. Pemanasan global berdampak pada berkurangnya spesies flora dan fauna.
Pemanasan global mengakibatkan suhu menghangat dan perubahan cuaca yang ekstrim. Tumbuhan dan hewan yang tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan cuaca ekstrim ini tentu akan mati dan terancam punah. Keempat, meningkatnya resiko terserang penyakit bagi manusia tentunya. Pertama, pemanasan global bisa memicu terjadinya kanker kulit karena paparan langsung sinar matahari akibat menipisnya lapisan ozon. Kedua, kolera, di mana virus penyebarnya lebih cepat berkembang biak pada suhu hangat. Demikian juga demam berdarah, di mana nyamuk penyebarnya berkembang biak lebih cepat pada suhu yang hangat. Keempat, penyakit pernapasan. Meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida di udara tentu akan memperburuk kualitas pernapasan manusia, sehingga rentan dengan berbagai penyakit, tentunya penyakit pernapasan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana meminimalisasi dampak pemanasan global ini. 1. Dengan cara menghemat energi. Contohnya adalah mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan alat-alat elektronik dengan bijaksana, mengganti lampu dengan jenis yang hemat energi, kemudian mengendarai sepeda atau berjalan kaki jika berpergian jarak dekat, dan menggunakan mesin yang berdaya kecil dan efisiensinya besar. Kedua, mencari sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang ramah lingkungan yang bisa digunakan antara lain energi air, energi panas bumi, energi cahaya matahari, energi nuklir, dan energi angin. Ini sumber energi alternatif yang bisa digunakan. Ketiga, mengolah sampah, yaitu dengan cara yang pertama bisa di-reduce atau dikurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau didaur ulang, replace atau diganti, dan composting, membuat kompos. Tentunya ini sampah organik ya. Ini ditampilkan contoh daur ulang dari limbah plastik. Keempat, bisa dilakukan dengan mencegah kerusakan hutan. Misalnya dengan mengganti pohon yang telah ditebang dengan menanam pohon kembali. Kemudian bisa dengan memberlakukan sistem tebang pilih. Melakukan penghijauan kembali pada lahan yang rusak, termasuk pada menegakkan hukum bagi pelaku penebangan hutan secara ilegal. Ini contohnya untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Dan tentu masih ada lagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi dampak pemanasan global. Nah, mari kita jaga bumi kita, minimalkan pemanasan global. Sekian dan terima kasih.